Halo Om, Allman, Young Lady dan yang menyaksikan video ini bersama lagi dengan Yankee Bravo X Alpha Oscar. Dan saya berada di Kota Medan, dan kalau kita lihat di sebelah kiri saya ya, ada Om Anda Yudas Yankee Bravo 6 Hotel Alpha India. Kemudian di sebelah kanan saya ada Om Aswin Yankee Bravo 6 Juliet Mike. Dan kalau di depannya lagi ada Om Yankee Bravo 6 Uniform Alpha Foxtrot. Oh, Yankee Bravo 6 Uniform Alpha Foxtrot. Namanya Om Henry. Om Henry. Ya. Kemudian ada Yankee Bravo 6 Papa 5 Golf. Om Zulkarman. Ya. Dan yang terakhir ada Om Horas, satu-satunya Yankee Delta 6 Hotel Quebec Yankee, check in. Nah, itu dia. Oke. Dan ya, suasana ini suasana yang santai dan penuh dengan keakraban sama teman-teman amatir. Ya, di suasana yang santai ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Om Anda Yudas. Nah, beliau adalah, kalau di Orari Daerah Sumatera Utara, beliau adalah Ketua Orari Daerah Sumatera Utara. Dan juga kalau bisa dikatakan komunitas barangkali Om ya di YB. Ya, kalau YB60X Community itu komunitas. Kalau di YB Land DX Club, nah itu klub. Ya, klub. Komunitas dan klub, dan keduanya ini beliau merupakan presidennya. Ya. Oke, ya, kalau kita berbicara mengenai teman-teman amatir ya, apakah Om Anda melihat bahwa masih ada teman-teman amatir yang mungkin belum disentuh dalam tanda petik oleh organisasinya, sehingga kalau keinginan untuk mengembangkan bakatnya atau bergerak di bidang dunia amatir tapi belum ada disentuh oleh organisasi, apa Om Anda melihat ada seperti itu? Ya, kalau kita bicara pembinaan ya, salah satu tugas dari organisasi RARI berkewajiban melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Ya, kita harus jujur mengakui memang masih banyak anggota ORARI yang secara minat, secara pembinaan ya memang belum terfasilitasi atau tersentuh oleh kepengurusan di ORARI gitu. Itu harus kita akui gitu. Dan ya, kalau ada seperti ini, bagaimana kalau kita berbicara pada tataran organisasi, bagaimana kira-kira organisasi melihat seperti ini? Apa yang dilakukan oleh organisasi? Ya, kalau menurut saya sih ya sesuai fungsinya ORARI selaku pembina anggotanya, yang mana otomatis anggota itu adalah amatir radio. Ya, tentunya ORARI harus mengaktifkan yang namanya club station, baik di tingkat ORARI lokal, ORARI daerah maupun ORARI pusat, karena itu wadah untuk pembinaan gitu. Nah, ini yang harus dioptimalkan di semua tingkatan, mulai dari Orpus, Orda sampai ke tingkat ORARI lokalnya gitu. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi club station itu yang harus dioptimalkan. Jadi bukan hanya sekedar kita urus IR club station, tapi kegiatan club station itu tidak memenuhi keinginan dari anggota. Sementara amatir radio yang menjadi anggota ORARI itu berbagai macam minat. Ada yang sifatnya itu ya dia senangnya itu di teknik elektro, solder menyolder ya kan, bikin antena, rakit radio. Nah, sementara di organisasi wadah-wadah seperti ini ya saya lihat memang tidak ada. Mungkin di 1-2 tempat ada, tapi ya secara umum boleh dikatakan tidak ada. Sehingga ya mereka jadi tidak punya wadah secara organisasi untuk mengembangkan minat dan bakatnya tadi. Begitu juga dalam kegiatan yang lainnya. Sehingganya belum kita lihat pemerataan kualitas dari amatir radio di seluruh Indonesia. Nah, itu dampaknya gitu. Kalau saya lihat secara kacamata pengurus ORARI gitu.
Ya. Itu yang saya rasa. Ya, jadi kalau saya lihat Om, sepertinya ada kecenderungan ada beberapa teman-teman amati radio yang mungkin mau melakukan atau mengembangkan minatnya, tetapi mungkin jarang dilihat atau mau melakukan kegiatan amatir, tetapi belum begitu mengetahui barangkali bahwa apakah kegiatan yang dilakukan ini berdasarkan undang-undang yang ditentukan oleh organisasi atau pemerintah gitu. Jadi ya mungkin ya celah seperti ini yang perlu dilihat oleh organisasi ya. Ya. Ya saya rasa kalau yang namanya amatir radio, yang notabene dia sudah mengikuti benar, ya kan? Tentunya sudah memahami juga ada peraturan pemerintah, regulasi yang dikeluarkan IARU atau IDU, begitu juga dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau aturan-aturan yang berlaku di organisasi. Jadi saya melihatnya sekarang itu ya follow up sosialisasi dari semua regulasi atau aturan yang berlaku, itu yang perlu dioptimalkan sehingga sampai ke tingkat anggota, ke tingkat amatir radio tadi. Jadi kita sama pemahaman kita. Nah, kalau pada umumnya saya melihat kegiatan amatir radio yang saat ini itu ya tidak lari dari atau tidak melanggar dari aturan-aturan yang ada gitu. Mau kegiatan itu secara resmi atas nama organisasi atau pribadi ataupun dengan kelompok, apakah itu namanya klub atau komunitas, saya rasa masih dalam rel ya, aturan main yang berlaku terhadap amatir radio gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, cuman mungkin tinggal penyamaan atau penyeragaman pemahaman kita atas sebuah aturan. Kapan aturan ini berlaku terhadap personal, kapan aturan ini berlaku terhadap kelompok, kapan aturan ini berlaku dalam organisasi gitu. Nah, mungkin itu aja yang perlu sama-sama kita maksimalkan sosialisasi dan pemahamannya, sehingga tidak ada lagi benturan-benturan dalam kegiatan amatir radio maupun dalam kegiatan organisasi gitu. Itu yang saya rasa, yang saya lihat pada saat ini. Ya, kalau ada lagi satu yang sekarang kan saya lihat ada memang beberapa teman-teman misalnya membuat juga katakanlah komunitas, semacam komunitas. Gimana pandangan Komandan tentang ini? Apakah ini diarahkan? Bagaimana misalnya organisasi melihat hal ini? Apakah mengarahkan ke club station atau seperti apa? Ya, kalau menyikapi hal ini kita harus pahami dulu sejarah amatir radio. Jadi yang duluan itu adalah amatir radio, baru adanya organisasi gitu, kan? Nah, jadi apapun yang dilakukan teman-teman sebelum ini, mereka berkelompok atau boleh dikatakan membentuk klub atau komunitas, itu dasarnya itu yaitu untuk pengembangan, peningkatan pengetahuan mereka dalam dunia amatir radio dan mencari sebuah wadah untuk menyalurkan minatnya tadi itu gitu. Ya, kita harus mengakui juga 15 tahun ke belakang ya itu yang ya kita rasakan tidak terwadahi oleh organisasi. Jadi ada berapa teman-teman berinisiatif yang satu minat itu tadi membuat kelompok untuk transfer knowledge, untuk berkegiatan. Nah, itu pemicunya. Tapi semangatnya semua tetap dalam kerangka orari. Nah, tidak ada yang bersemangat yang menjadi saingan orari karena ya cara regulasi yang ada itu amatir radio ya di Indonesia itu orari gitu.
Tapi mereka membuat kelompok dalam bentuk klub atau komunitas itu ya sebagai pelarian karena di organisasi tidak terwadahi. Nah, makanya dengan kepengurusan yang sekarang termasuk saya sendiri selaku ketua Orda, ya kita harus mendorong keberadaan club station tadi, mewadahi segala minat anggota ini, mewadahi semua keinginan berkegiatan dari amatir radio ini. Nah, dengan sendirinya apa yang mereka lakukan di klub, di komunitas tadi bisa ditransfer knowledge-nya di tingkat lokal atau di tingkat daerah. Jadi tinggal kita rangkul lah. Pengurus-pengurus di Orari juga merangkul anggotanya yang aktif tadinya di klub atau di komunitas, ya dirangkul. Nah, untuk aktif di club station di lokal atau di ordanya gitu. Nah, sehingga kegiatan di Orari juga semakin aktif dan semakin banyak, sehingga keinginan atau minat dari anggotanya itu tersalurkan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di klub dan komunitas itu hal yang positif. Tinggal itu diadopt, diakomodir, kapan perlu dirangkul menjadi satu kesatuan di organisasi gitu. Apalagi sekarang di Orpus sudah ada ketua bagian komunitas gitu. Kenapa tidak dirangkul? Padahal di komunitas dan di klub itu yang saya tahu, yang mereka SDM-nya sudah punya kemampuan, baik dari sisi fasilitas dan kemauan dan pengetahuannya itu ya sudah punya kemampuan lah untuk berkegiatan di organisasi gitu. Jadi tinggal itu aja, kita ya jangan lagi berdebat, oh ini klub, ini komunitas, ya toh itu anggota Orari juga gitu. Nah, tinggal bagaimana kita pengurus-pengurus di Orari merangkul dan mengajak untuk membesarkan klub station yang ada gitu. Kapan perlu ya seperti contoh itu Gorontalo, mengakomodir teman-teman yang tadi berkelompok menjadi sebuah club station gitu. Nah, walaupun mereka bawa nama dia, tapi mereka secara organisasi juga mengurus administrasinya, ada club stationnya. Jadi kan cukup bagus. Mereka aktif dalam kelompoknya juga melibatkan secara administrasi dan kegiatan di organisasinya di lokal. Nah, itu hal positif untuk dikembangkan menurut saya. Ya, jadi keberadaan klub ataupun komunitas ini sebenarnya bukan merupakan ancaman bagi organisasi. Malah organisasi sepatutnya mengajak mereka, merangkul mereka, memberi apresiasi kalau saya bilang, karena klub dan komunitas tadi mengisi kekosongan organisasi 15 tahun ke belakang. Jadi kita harus pahami dulu kenapa munculnya klub dan komunitas ini. Kita harus sama-sama pahami dan akui. Nah, sekarang ayo kita sama-sama rangkul kembali teman-teman yang aktif di klub dan komunitas tadi untuk berbuat di organisasi. Itu. Dan saya yakin kalau di organisasi, namanya club station di semua lokal atau orda itu aktif dengan kegiatan yang diminati oleh anggotanya, dengan sendirinya ya klub dan komunitas itu ya akan melebur sendiri gitu. Dengan sendirinya. Dia tidak akan permanen. Kenapa? Dia tidak, ya secara regulasi dia belum bisa permanen. Tetapi mereka itu berkumpul ya karena kondisi, karena keberadaan organisasi yang belum menyentuh minat dan keinginan mereka dalam berkegiatan. Nah, itu poinnya. Oke, baik ya. Terima kasih Komandan atas penjelasannya. Jadi ya mungkin kalau ada rekan-rekan atau penonton yang menyaksikan video ini, teman-teman amatir yang mungkin masih merasa jauh dari organisasi dan ada teman-temannya ya atau bahkan mungkin sudah membuat komunitas gitu, ya silahkan dikembangkan dan jangan lupa teman-teman juga di Orari harus jeli melihat potensi teman-teman, karena biasanya teman-teman yang ada di klub atau di yang dikatakan tadi mempunyai potensi, mempunyai SDM yang
mumpuni ya, bisa dikatakan mumpuni gitu, sehingga nanti ini bisa diberdayakan dan bisa membantu organisasi terutama di bidang pembinaan. Betul. Bisa membantu bidang pembinaan. Oke, saya kira itu aja Om. Bincang-bincang singkat kita, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan menginspirasi kepada teman-teman yang menonton tayangan ini. Ya. Baik dari Medan, juga beserta teman-teman yang ada di sini. Halo Om semua Om. Siap. Iya. Ya di sini Yankee Bravo, Alpha Oscar dan juga Yankee Bravo 6 Hotel Alpha India, Horas. Yankee Bravo 6 Juliet Mai. Yankee Bravo 6 uniform Alpha Foxtrot. Iya. Yankee Bravo 6 Papa 5 Golf. Yankee Delta 6 Hotel Quebec Yankee Horas Majua-Jua Jahobu Ahoy. Terima kasih 73. 73. Horas. Salamnya